seperti itu sih. Jadi kita akan mengangkat cita rasa Nusantara lah, istilahnya gitu kan. Cabai itu kan ya nggak lepas-lepas dari masyarakat Indonesia kan. Oh, pasti di mana-mana pasti ada sambal, dan sambal itu adalah apa ya, lekat lah dengan orang Indonesia gitu. Makanya aku pikir dengan bahan-bahan yang fresh, kemudian takaran yang pas, tidak berlebihan, dan tidak hanya sekedar pedas. Biasanya kan orang ngelihat pedasnya doang. Tapi Tapi kan Om hashtagnya, tagline-nya pedasnya songong. iya, pedasnya songong. Awalnya itu memang ceritanya dari adik. Oke. Karena adik mungkin nggak terlalu suka pedas gitu ya. Jadi setelah mencicipi rasa sambal itu, wah gini banget ini rasanya, pedas banget gitu, mules gitu katanya. Nah makanya dibilang pedasnya songong gitu. Terus jadi ide gitu Om. Wah Hmm. enaknya sambal ini memang tagline-nya adalah pedasnya songong gitu, biar diingat sama masyarakat. Enggak. Semua sambal itu kan pedas ya. Yang membedakan Ya, apa nih? Balagu ini. Balagu itu apa sih balagu? Mulai dari balagu balagu deh. itu adik lagi nih yang menciptakan nama itu. Heeh. Jadi nama itu sebenarnya singkatan Om. Apa tuh? Singkatan dari sambal ala gue. Jadi dari milenial ya. Iya, dari milenial. Kebetulan adik adalah masih usia remaja lah. Jadi hal-hal kayak kekinian gitu emang jago gitu. Makanya apapun yang terjadi dia harus ngerasain dulu nih. Kalau anak Mhm. milenial cocok berarti ini bisa ke pasar nih. Kalau enggak berarti mungkin kita harus rubah Mhm. lagi gitu. Jadi testernya anak-anak milenial, dan kebetulan Mhm. ketika saya ini Om apa mengiklankan ini di Instagram Ad, Mhm. datanya itu ternyata lebih banyak yang usia 13 sampai 24 tahun yang nge-view. Oh ya. Makanya saya lebih fokusnya ke anak muda gitu. Mhm. Nah, kalau cabenya itu hanya merah aja atau ada cabai setan? Cabai setan itu apa sih? Rawit setan sih lebih Rawit tepatnya. Kalau setan. cabai merah, rawit setan itu rawit yang terkenal paling pedas di antara cabai rawit biasa. Oke. Nah, cabai rawit setan itu cirinya adalah agak berbentuk bulat, Heeh. dan apa ya, lebih pedasnya beda gitu. Nah, karena nggak bisa rawit semua, maksudnya untuk konsumsi umum, Mhm. sebagian orang bisa rawit doang. Kalau dalam sambal balagu ini, kita kasih cabai merah juga biar mengimbangin rasa gitu, nggak sekedar pedes doang gitu. Mhm. Jadi rawit setan adalah rawit yang paling pedas di kelasnya cabai rawit gitu. Terus lanjut. Apa nih selain tentang cabai ya, Heeh. atau tentang apa nih? Enggak. Maksud saya gimana kepikiran cabai gitu. Audio biasanya kan iya nih saya lagi benerin audionya ini project kemarin. Jadi malu saya wawancara Iya, teman-teman iya, iya. band suara Roni udah bagus, suara saya double. Ini kayaknya ada satu mic lagi yang kirimannya double. Oke, lanjut. Aku sambil Oke, ini oke. penontonnya orang podcast jadi komentarnya pedes-pedes nih. Karena gara-gara cabai ya insert ya ini gambar ini Iya. ya. Heeh. Jadi komentarnya pedes banget. Apa? Lanjut. Silakan Om. Oke, mungkin dari cabenya dulu aja kali ya Om ya. Mm-mm. Kenapa memilih cabai? Karena memang suka pedas awalnya. Oke. Setelah itu, cabai itu sebenarnya nagih loh, Om. Kayak candu gitu. Jadi ketika lo udah ngerasain sekali itu cabai, pasti nagih gitu. Besok pengen lagi. Mungkin kendalanya adalah ketika
orang-orang sekarang tuh rentan sama penyakit MAH. Apa sih yang diare gitu ya. Jadi sedikit makan cabai kadang-kadang nggak bisa gitu. Nah, yang kita tawarkan di sini ini nggak sekedar pedas Oke, oke. doang gitu. Jadi ada racikan-racikan yang lain mulai dari manis, asin, gurihnya ada di situ, asemnya dari tomat, gitu So- kan. Terus kemudian mungkin ada Sorry, sepet-sepet lain gitu, ada komposisi komposisi tomat sama cabai banyakan mana? banyakkan cabai. Kita komposisinya 50% cabai merah, Oke. 50% cabai rawit. Itu yang membuat Nah, pedasnya. ini Terus gimana antara udah? as Yang komen suaranya double udah hilang ya? Ini bekas project kemarin nih. Oh, ini sambil benerin ya. Ya udah Oke. benar sekarang. Itu komposisinya. Jadi secara Oke. pedasnya kita pedasnya maksimal, Ah, pedasnya lanjut. songong karena Ah, memang 50% komposisinya. Sementara oke. tomat itu mungkin hanya berapa ya? Kalau dari 100% tuh cuma 25%. 25% 25% eh dari tomat. 100%. Nah, itu tadi ada bawang putih. Bawang putih itu cuma sedikit aja, Om. Jadi penebalan rasanya itu di pedas, asam dan asin. Gurihnya itu kita dapatkan dari bawang merah sama bawang putih. Ketika bawang putih sama bawang merahnya lebih banyak, biasanya Mm-mm. dia akan ada rasa apa ya? Langu apa sih bahasa Indonesianya ya? Apa? Ah, itulah ada di hidung agak begini Om. Kalau bawang putih sama bawang merahnya terlalu banyak. Bau Jadi ya? kita memberikan Bau. pemanis rempah-rempah juga di dalam sambal itu. Jadi semakin aromanya itu akan semakin semerbak dan bisa di apa yang membuat selera orang itu bertambah gitu Om. Kira-kira Jadi seperti itu. apa? Nggak bau. Apa? Kalau bawang putih itu kan ini ya. eh nah, kalau bawang putihnya orang kan punya selera ya. Ada yang suka Hmm, bawang hmm. putih, ada yang apa? Ya masing-masing lah seleranya. Ada yang sukanya tomatnya banyaknya. Itu dibikin komposisi itu nggak untuk para penikmat cabai? Komposisinya memang kita menggunakan yang standar umum. Kita Mm-mm. menggunakan survei itu orang yang tidak terlalu suka cabai, Mm-mm. ada yang suka cabai banget. Kita Mm-mm. ambil tengahnya. Jadi kemarin ada survei untuk produk yang kedua nih Om. Jadi produk Apa tuh? kedua nanti akan segera launching ini adalah sambal cumi nanti. Ini masih terasi dulu kan, jadi Tapi belum balagu juga. launching. Balagu juga. Balaiku juga, tapi Hmm? ini apa namanya cumi. Kita sedang survei kepada Eh, milenial yang suka sambal maupun yang tidak suka sambal atau bahkan yang hanya coba-coba aja. mm-mm. Itu kita kumpulin rasanya. Mungkin ada yang bilang kurang manis, ada Mm. yang bilang kurang asin, ada yang bilang terlalu asin. Oke. Nah, kita nanti dengan komposisi yang sudah kita catat, kita akan cari yang paling banyak. Jadi di antara 10 orang yang misalnya bilang kurang Mm. asin, berarti harus Oke. kita tambahin tuh Nah 5 kalau atau cumi, 10 cumi gram kan nanti dari asin. 1 kilo. Kenapa? Kalau cumi kan asin nanti. Nah, itu dia. Dari berbagai yang sudah merasakan itu, kita tarik benangnya yang paling banyak yang mana gitu. Jadi misalnya, Hmm. oh ini terlalu asin, berarti kita harus mengurangi garam atau Jadi bagaimana? harus riset dulu. Apa? Betul. Boleh dong jadi tester. Boleh, boleh, sangat boleh sekali. Kita bagi-bagi itu setiap bulan sekali Mm. untuk teman-teman yang pengen mendapatkan sambal gratis dengan giveaway. Oke. Tadi Di tadi Instagram. sudah kita umumkan dan Di live Instagram. ini nanti juga akan kita bagikan 3 ya. Oke. Pada
pada selesai live dong. ini kita 4 selesai ya. bagikan 3, silakan dikunjungi Instagram Balagu Sambal @balagu dan sambal. jangan lupa menyertakan live. Jadi tinggal follow Instagram @balagusambal. Betul. Dapat 3 orang pertama dapat giveaway sambal. Betul, dengan menyertakan live ya. Soalnya kan ada yang mungkin kita ada Instagram ad, dia dapatnya dari Instagram ad. Oke. Nah, kalau sekarang denger atau ngelihatnya dari live ini bisa menambahkan kata live, baru setelah Oke. itu giveaway atau apa gitu. Oke. 3 Jadi, orang pertama ya Om ya. 3 orang pertama. Saya Cepet-cepetan. jujur ini bukan ngiklanin ya. Waktu itu kan sempat Om Roni kasih sambal saya ditaruh di kulkas gitu. Terus Om Roni Iya. keburu sakit waktu itu ya. Jadi Mhm. saya juga kebetulan cuti juga, jadi belum sampai ambil. Terus setelah seminggu kemudian saya ambil, terus saya bawa pulang ke rumah, terus saya cobain, memang songong bener pedesnya. Tapi itu sudah melalui riset Om. Jadi mungkin perubahannya nanti tidak akan terlalu besar setelah udah launching produk gitu. Oke. Enggak, tapi saya jujur harus mengatakan bahwa sambal yang Om Roni buat ini selera buat orang Indonesia banget. Terus pedesnya juga pas, terus nggak terlalu, biasanya asin ya, gitu. Ini nggak, pas banget komposisi garam, terus bawang putih, terus tomat gitu, pas banget. Jadi nggak terlalu banyak cabenya juga, nggak terlalu banyak tomatnya juga, nggak terlalu bumbu penyedap. Jadi pas. Jadi kalau makan nasi terus sama gorengan aja, terus kita aduk-aduk ya kan, gini. Oke, saya kasih lihat, aduk-aduk gitu. Ya. Itu udah nikmat banget. Jadi, dan harganya nggak terlalu mahal juga. Berapa Om Roni harganya? Harganya mungkin bisa langsung DM kali Om ya. Jadi mungkin ada reseller yang mungkin harganya berbeda gitu. Nah, kalau reseller dapat berapa persen dari harga yang Om Roni patok? Pokoknya menguntungkan gitu kalau usaha sambal tuh bisa sampai, kalau saya bisa sampai 40% ya. Oke. Mungkin di tempat lain bisa sampai berapa? 30% bisa. Berarti 40% harga juga yang bisa. dipatok sekarang dengan kompetitor nggak jauh ya? Nggak jauh, karena kita mengambil kita sebenarnya lebih ke brand awareness sih Om, daripada keuntungan yang besar. Tapi ternyata brand awareness-nya 1 tahun udah menghilangkan buat apa gitu. Jadi lebih baik tetap bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Mungkin bisa masyarakat mancanegara. Oh ya, kemarin mau kirim ke Inggris tapi terkendala kargo pengiriman ke Inggris itu begitu ketat ya Om ya. Jadi untuk makanan apalagi oily gitu kurang bisa diterima. Jadi sementara masih di Indonesia dulu, mungkin nanti akan bisa ke luar negeri juga. Harus riset. Kenapa Mbak Sri apa Ibu Sri sih dulu yang di Surabaya tuh, dia ekspornya banyak loh waktu itu. Saya ngalami betul karena tahun itu saya pas di Surabaya waktu itu. Iya betul. Mungkin saya akan mencari informasi tentang bagaimana. Soalnya demand yang di luar negeri ternyata juga cukup besar Om. Kendalanya pengiriman gitu. Itu demandnya itu orang-orang Indonesia atau orang bule juga udah mulai suka cabai? Orang bule sebagian, karena orang bule itu lebih suka ke rempah ya daripada ke cabai. Jadi mungkin istrinya yang dari Indonesia itu mempromosikan atau apa ya, you try it gitu, coba ini, dan ternyata setelah dicoba dia suka dan videonya dikirim ke saya. Nah setelah itu teman saya yang di Inggris itu suruh kirim gitu, ternyata I'm sorry I cannot do that gitu, karena terkendala itu tadi gitu. Dan ada beberapa di negara Jepang juga aku kangen banget gitu. Saya lagi ngebayangin ongkos kirim dengan harga cabenya pasti lebih besar ongkos kirimnya. Betul. Nah, kalau sampai orang minta kirimin, itu berarti kan produknya itu taste-nya udah
udah nyantol di lidah dia. Jadi berapapun harganya dia kejar gitu ya. Makanya dia minta Iya. kirim. Kebanyakan seperti itu Om, tapi mungkin karena kendala itu pengiriman yang mungkin saya belum tahu caranya bagaimana, mungkin nanti kita cari info lah untuk bisa memberikan rasa ke luar negeri itu. Mereka cukup kangen kok dengan masakan Indonesia sebenarnya seperti itu, tapi memang ya kita cari dulu kuncinya ya. Kalau saya lihat ini cabenya tuh benar-benar fresh banget ya, bersih. Kayak beli di mall-mall gitu ya, tempat belanja di yang punya kualitas nomor 1 lah. Jadi benar-benar ngambil dari baru turun dari hasil panen ya. Kalau saya lihat tuh bersih banget cabenya, ya benar-benar bersih, fresh, terus seger gitu ya. Iya, betul. Dan itu hebat juga ya, alat buat numbuknya itu tradisional banget. Ya, mungkin itu perbedaannya dengan yang lain kali Om ya. Mungkin orang berpendapat cabai apa aja lah, yang penting cabai. Tapi menurut kami tidak, karena cabai yang terbaik itu adalah cabai yang masih segar dan baru dipanen. Kalau sudah 2 hari atau 3 hari, pertama memang sudah tidak sepedas yang fresh gitu, karena sudah tertimbun sehari atau 2 hari gitu. Jadi kita menggunakan cabai yang fresh dan itu langsung dari truk yang biasanya kita pagi Om. Di sini kan produksinya di Bekasi. Jadi sekitar jam 5, sebenarnya jam 11 malam tuh udah ada truk, tapi mungkin kita istirahat dulu kali ya, nggak mungkin langsung jam 12 langsung ke pasar gitu. Pagi jam 5 baru kita ke pasar. Nah, itu langsung kita proses. Nggak kita diemin dulu. Jadi langsung kita proses. Kalau didiemin besoknya akan layu gitu kan, dan tidak sepedas yang awal. Ini gitu. Saya potong. Ini yang nonton Audioman semua, saya dikoreksi nih, audio saya katanya kecil. Oh gitu. Ini ada teman-teman yang koreksi. Mohon maaf, ini live-nya kalau teman-teman tahu dadakan. Walaupun rencananya udah lama. Terus langsung live. Saya juga habis ini setelah live mau jalan lagi kan, jam 10 ada janji. Jadi karena udah janji juga sama Om Roni, ya udah Om kita live nih. Dan ini project kemarin juga teman-teman bekas ngeset di kementerian nih. Audionya masih berantakan karena saya nggak pakai mixer besar di sini. Jadi mohon maaf ya, yang penting denger aja deh. Jangan pada komen deh. Ada FD juga katanya. Gitu. Ada Bung Andreas. Jadi mohon maaf ya kalau banyak-banyak salah di live gitu. Nah, ini ada yang komen lagi di YouTube, split 4 Bang katanya. Disuruh split 4. Kita split 3 aja deh, nggak mau ngikutin produser. Jadi mungkin hanya orang broadcast yang tahu nih split 3 split 4 nih. Nanti kita invite satu orang lagi biar dia masuk. Saya pengen tahu. Boleh. Saya pengen tahu dia bisa ngobrol nggak depan kamera. Oke. Karena selama ini hidupnya di belakang kamera kan. Termasuk saya juga agak ragu ini bisa nggak ya ngobrol di depan kamera. Oh ternyata anggap saja kamera itu tidak ada. Tuh ini Sofi seneng banget begini-begini nih tuh. Split 3, gitu ya? Split 2. Insert lagi gitu ya. Insert. Oke, sebentar. Insert. Panik kan gitu kan. Anak kontrol insert baru nongol gitu kan. Om. Iya. Punya ini gak kan kalau kita usaha kan ya pasti serius nggak serius pasti ngeluarin modal. Nah dari ngeluarin modal itu pasti kan gue pengen besar lah usaha gue. Target Om ini berapa bulan sudah dagang ini? Bisa diulang Om? Target Om Roni itu dalam beberapa bulan ini berapa banyak penjualan? Targetnya sih nggak muluk-muluk ya Om ya. 5
5 juta aja. Itu nyerempet gaji 5 juta aja dulu. itu nyerempet Gitu. gaji siapa ya? Kalau 5 juta. Kayaknya abis ini gue bisnis cabai aja kali ya. Boleh Om, boleh Om. Ajarin bikin apa, sambal atau apa lagi yang bisa dikelola ya sama cabai ya. Ini masalah produk dulu tentang tingkat keawetan Om. Biasanya itu kita bisa nyimpan sampai berapa lama gitu kan nanyanya kan. Termasuk Om juga penasaran kan, nanya berapa lama nih Ron disimpan di kulkas gitu. Oke. Nah, salah satu cara untuk membuat si sambal itu awet, yang pertama memang harus pakai rempah. Rempah itu ternyata bisa menghilangkan mikroorganisme yang bisa membusukkan itu tadi, itu bisa mencegah. Salah satunya serai. Iya, silakan. Saya mulai mirip Aiman ya, motong-motong. Iya. Mikroorganisme. Nah, tadi Om Roni sebelum live sempat ngobrol. Ternyata cabai itu punya kandungan-kandungan yang selama ini orang nggak tahu. Bahkan vitamin C-nya juga banyak ternyata dalam Betul, cabai ya. betul. Coba cerita, apalagi yang terkandung dalam cabai yang sangat bermanfaat buat tubuh manusia? Banyak Om sebenarnya, tapi memang ukurannya tidak menonjol yang besar itu enggak gitu. Vitamin C memang paling besar, tapi ada kandungan lain yang mensupport, diantaranya adalah beta karoten. Beta karoten itu ada hubungannya sama antioksidan. Antioksidan itu bisa menangkap apa sih ini loh, sel kanker itu bisa dimusnahkan Om. Tapi memang nggak terlalu besar. Boleh diulang? Sel kanker? Iya, sel kanker itu bisa dikurangi berkembangnya, misalnya sehari berkembang berapa mili, itu tuh bisa dikurangi. Nah, namanya itu ada beta karotin. Beta karotin itu salah satu zat yang ada di situ, tapi ini harus ada penelitian lebih lanjut. Ini saya ambil dari kompas.com soalnya artikelnya. Baru aja atau sudah tahu, tapi secara detailnya memang harus ada penelitian yang menyatakan kalau cabai di dalamnya ada kandungan yang bisa mengurangi peningkatan sel kanker itu tadi gitu. Jadi ternyata banyak orang yang nggak tahu juga ya. Selama ini cabai itu banyak manfaatnya ya. Iya, tapi memang kecil Om. Jadi kalau makan banyak nggak berkurang kankernya, tapi malah diare jadinya. Jadi intinya jangan kebanyakan lah ya. Betul. Terus selain vitamin C itu juga ada pereda nyeri Om. Pereda nyeri. Pereda nyeri. Oke. Ada zat yang bisa digunakan untuk pereda nyeri. Namanya adalah capsaicin. Capsaicin. Iya. Bukan capcay ya. Tapi menarik. Kalau saya jujur, kalau cabai makan pedas, nah di kantor kita kan sekarang ada bebek pedas ya yang di itu kalau saya ngantuk itu saya makan itu aja, seger langsung. Ngantuk saya hilang. Betul banget. Betul banget itu. Lumayan juga ya buat penghilang ngantuk, ketimbang minum kopi air putihnya kurang, jadi makan pedas jadi minum air putih banyak ya. Apalagi kalau sedang flu Om. Ternyata sedang flu itu atau hidung tersumbat lah. Itu ternyata juga bisa melegakan hidung tersumbat karena makan cabai itu. Kalau cabai itu mungkin karena vitamin C-nya atau karena pedesnya bisa ngilangin hidung tersumbat. Antara pedas sama vitamin C beda Om. Jadi kalau pedas itu yang membuat rasa pedas itu si capsaicin itu tadi. Kalau vitamin C itu yang ada di dalam kandungan si cabai itu tadi. Nah, Om Roni, kompetitor makin banyak. Terus strateginya apa di jualan balagu ini? Karena pertama harus punya point of sales-nya kan.
Apa sih keunggulannya di samping pedas yang bikin beda sama sambal-sambal lainnya? Yang bikin beda ya songongnya Om. Jadi ada kosakata baru, songong. Betul. Itu terkandung dalam sambal ya. Jadi bukan hanya sekedar pedas, Oke. dan songongnya itu bukan main gitu loh. Jadi songongnya Ini kan kalau saya songong lihat yang ini, saya lihat racikan sempurna digoreng. gitu loh Om. Jadi nggak hanya sekedar pedas. Jadi semua rasa ada di situ. Nah, ini kalau saya lihat di penggorengan nih kan, itu berapa kilo itu tadi di penggorengan segitu? Itu 1 kilo Om. 1 kilo segitu? 1 kilo cabai merah, 1 kilo cabai rawit. Jadi totalnya sekitar 2,5 kilo. Nah itu nggak pakai pengawet kan? Nggak pakai pengawet. Cara pengawetnya tadi dipotong sih, jadi belum selesai. Sorry, ya saya ngikutin Aiman. Cara ngawetin, si Om kan nanya, Oke. ini bisa bertahan berapa bulan nih kalau di kulkas? Kalau di luar bisa bertahan berapa hari gitu. Oke. Karena nggak pakai pengawet, Heeh. ini kita menggunakan yang alami. Salah satunya adalah rempah-rempah yang kita gunakan serai. Karena serai itu bisa membunuh mikroorganisme Oke. yang membusukkan bahan-bahan makanan. Nah, itu bisa kita bunuh dengan rempah-rempah dan itu bisa bertahan lebih lama sambalnya. Itu yang pertama, pakai rempah. Salah satunya serai, kecombrang juga bisa. Pokoknya rempah-rempah lah gitu. Terus yang kedua, kita menggunakan minyak. Jadi minyak itu sebagai pembungkus agar tidak mudah busuk di situ. Ketika mikroorganismenya udah mati, kemudian kita bungkus dengan minyak. Nah, mikroorganisme akan masuk ke dalam sambal itu akan susah kalau ada minyak gitu. Nah, makanya minyak itu sebagai pembungkusnya. Gitu. Nah, tahannya bisa berapa lama? Karena tidak menggunakan pengawet, jadi cukup hanya 1 minggu aja setelah buka segel. Itu disarankan. Biasanya belum seminggu udah habis sih orang-orang gitu. Jadi seminggu itu udah nggak enak, udah jadi asam kemarin gitu. Saya ambil dari kulkas, setelah seminggu saya nggak ambil, terus saya saya bawa ke rumah, itu hari keempat udah habis sih. Tuh kan belum sampai seminggu kan. Jadi nggak tahu ya kenapa pas makan sambal itu, jadi setelah makan tuh masih ada. Saya suka saya campur dengan kerupuk putih tuh yang bulat, saya hancur-hancurin gitu. Lauknya udah habis, tinggal nasi sama sambal dicampur itu, enak banget, nikmat banget, kerasa banget, jadi kayak nggak perlu lauk ya makan sambal balagu ini. Jadi sambal balagu. Saya bisa yakinkan teman-teman bahwa sambal yang dibuat sama teman kita satu ini mudah-mudahan Audioman nggak ada yang komen lagi ya. Oh gitu ya. Ini ada Kubil. Mau kita invite gak dia ya? Kita invite aja ya Kubil. Boleh. Om Kubil apakah masih mendengarkan? Ini kita mau invite. Om, jadi tadi sempat dengar habis buat sambal yang terasi ini, terus mau buat sambal cumi, ya kan? Betul. Ini kan berarti Om punya satu keyakinan ini akan rame ya. Kenapa? Itu sebabnya kenapa Om mau buat lagi sambal cumi. Seberapa yakin Om? Ini investasi mainan, investasi iseng-iseng, atau benar-benar 50-50? Ini harus gue serius ini karena sambal lumayan bisa menambah penghasilan, apalagi musim pandemi begini ya. Side job kurang ya kan, gaji nggak naik ya kan, bonus nggak ada. Jangan curhat Om. Jadi cerita Om, seberapa yakin Om akan usaha sambal ini? Ya,
Sebenarnya jangka panjang sih. Jadi untuk memulai suatu kegiatan itu yang pertama memang harus niat yang pertama. Niatnya itu kita kumpulin tuh udah lama, hampir 1 tahun yang lalu. Yang pertama memang usaha saya kan kentang yang gak berhasil itu loh. Ini ada yang komentar, sorry aku potong. Gambarku nggak fokus katanya. Ini kameramen sendiri. Kameramen sendiri, audio sendiri. Saya auto nih. Switcher Gini sendiri aja. ya kan. Pada komen aja. Lanjut Om. Saya potong tadi. Oke, sampai mana tadi? Oh iya, mengumpulkan niat itu memang lama Om. Kalau saya setahun lebih tuh baru berani tuh. Awalnya nggak berani. Nah, Ernest tuh teman Om tuh yang Oke. nyodor-nyodorin. Itu. Lu apaan sih? Baru gagal sekali aja lu nyerah gitu. Jadi Itu sejak saat itu entrepreneur sejati tuh. Kadang-kadang iya, semangatnya wajib ditiru tuh. ini kompor banget tapi dia Om. Cerita lanjut. Gimana Om Ernest meyakinkan Om? Akhirnya diyakinkan. Mungkin usaha yang pertama memang nggak terlalu berhasil dan menghabiskan beberapa biaya dan itu wajar. Katanya lu jangan menyerah dengan gara-gara itu doang. Hello, banyak ya ratusan juta aja nggak berhasil gitu. Lu baru segitu gitu. Jadi kan jadi tercambuk kan Om akhirnya. Oke. Terus lanjut. Nah, akhirnya tipsnya dia gini, ya udah lu ngelakuin apa yang lu suka. Nah, gue suka apa? Gue suka podcast. Ya udah podcast aja. Nah, podcast kan belum dimonetize kayak YouTube, Om. Mana mungkin dapat duit, aku bilang gitu kan. Terus dia ngeyel, ya udah seriusin aja Om Roni gitu. Siapa tahu nanti lu akan diundang kemana kayak jadi narasumber. Aduh, itu lama banget dalam hati gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya karena saya suka iseng sih sebenarnya kalau di dalam dapur itu karena bahan yang ada aja gitu. Akhirnya buat sambal itu karena berlandaskan suka pedas. Okay. Nah, kalau tentang usaha, pengennya jangka ke depan Om. Jadi mungkin 3 bulan pertama ini kita saya dan istri mungkin akan rugi ya. Rugi dalam artian adalah menciptakan atau membangun brand awareness. Orang-orang tuh harus tahu Balagu tuh pedasnya songong itu dulu. Dari penghasilan yang udah kita dapetin itu kita gunakan untuk meningkatkan brand awareness masyarakat tentang brand sambal Balagu. Dan sebenarnya dari seluruh Indonesia itu yang paling suka sama sambal tuh daerah mana kita masih cari itu. Dan nanti kita akan fokus ke daerah itu Om. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita ads ya. Iklan dan kita mendapatkan data kan. Iklan itu sebenarnya kita bukan mendapatkan order banyak, tapi kita mendapatkan data kan seperti itu. Oke. Nah, datanya harus kita dapatkan. Ini selama 3 atau 6 bulan ini kita harus dapat data itu gitu. Pengennya sih langgeng gitu kan. Tapi kalau saya pikir usaha model-model seperti ini ya akan langgeng, kita nggak perlu riset terlalu banyak sih. 2010 itu sambal Ibu Sri itu Mbak Sri apa Ibu Sri ya? Nah, dia bertahan sampai sekarang. Bu Sri ya? Bukan Bu Rudi ya? Bu Rudi. Bu Rudi. Bu Rudi di Surabaya. Kok Bu Sri sih? Sambal Bu Rudi itu kan bisa bertahan sampai sekarang ya kan. Nah, kalau usaha kan peak performance-nya pasti ada, tapi pasti akan ada turunnya. Tapi bisa survive itu salah satu poin penting juga ya. Artinya demand-nya masih ada, permintaan masih ada. Tinggal siklus 10 tahunan ini kita manfaatin. Biasanya kalau di bisnis yang saya tahu itu siklus 10 tahunan pasti ada. Tinggal tergantung kemasan paling ya yang dibuat baru, disesuaikan dengan gaya-gaya zaman sekarang ya. Kalau kita lihat kan sampai film aja itu yang 10 tahun lalu sekarang ada lagi. Cuma ya pemerannya pasti bukan yang dulu gitu kan. Nggak dengan gaya repackage ya. Nah gitu, jadi repackage. Nah sambal saya pikir ya itu makanan yang paling disukai juga di Indonesia. Di
sekalipun tempat makan yang mungkin levelnya menengah ke bawah gitu, itu nggak pernah hilang, artinya harus ada. Dan seringkali kita, Mas minta sambal dong kalau kita makannya sore atau malam, habis Mas. Harusnya bawa sambal sendiri. Oh. Nah ini juga jadi menarik. Saya kebetulan beberapa kali ke luar negeri, dan pertama kali ke luar negeri saya tanya-tanya teman-teman gitu ya kan, jangan lupa kalau ke luar negeri itu orang Indonesia wajib bawa sambal karena makanannya nggak ada yang pedas di sana. kecuali lu ke Meksiko katanya, Meksiko, Argentina pedas semua katanya. Jadi kalau apalagi Eropa ya nggak usah jauh-jauh lah, kita ke Singapura aja nggak ada yang pedas, kecuali ke Malaysia ya. Ke Malaysia aja nasi lemaknya aja nggak terlalu pedas, saya bilang Brunei gitu nggak terlalu pedas gitu. Inilah Thailand lah yang katanya pedas, ada sambal mangganya gitu kan, nggak pedas juga. Jadi benar juga kalau keluar negeri itu orang Indonesia wajib bawa sambal. Biasanya dulu saus sambal gitu ya. Jadi saya pikir ini usaha yang akan bertahan lama lah, selama market di Indonesia 270 juta penduduk Indonesia nggak berkurang karena pandemi ya. jangan sampai. Karena pandemi mungkin bisa bertambah Om, karena banyak yang hamil kan. Jadi mikir-mikir, kayaknya kalau Om putus semangat nggak mau nambah, justru saya mau nambahin modal buat Om nih. Oh, iya. atau ada teman-teman yang mau udah nerima investor belum masukin uang? Belum, sementara masih sendiri. Iya. Jadi hanya sebatas reseller dulu ya, reseller dulu. Ini nggak boleh bersaing nggak, atau harganya dimahalin atau sama di online-nya? Bersaing sih Om, terserah mau kasih harga berapa gitu. Tapi yang jelas kalau originalitas itu siapa sih customer akan mencari original. Harga yang seberapapun pasti dia akan mencari yang original gitu. Oke. Nah ini teman-teman boleh lihat lagi bagaimana proses bahasa yang tepat, siangin cabai ya, siangin kalau di Jakarta saya siangin memotong tangkainya, dan kita itu menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena yang pertama bersih, terus yang kedua kalau nggak pakai sarung tangan itu panas Om. Ini penting juga karena sekarang tuh orang kalau mau beli sesuatu ngelihat prosesnya kan, gitu kan? Karena apalagi zaman pandemi seperti ini kan, jadi dia pengen tahu dapurnya seperti apa. Ini saya bisa yakinkan teman-teman bahwa dapur yang dimiliki Sambal Balagu ini ya dari gambarnya aja udah kelihatan bersih ya. Dan ini bukan menjawab kebutuhan netizen doang sih, karena saya minta gambar udah seperti ini, jadi nggak di direct ya, mentang-mentang kita orang TV ya, jadi benar-benar real ya. Ya jadi kalau teman-teman mau, nah ini mulai menumbuknya, terus pakai kayu lagi, dan originalnya, terus kebersihannya. Sebelumnya itu pakai ini Om, karena waktu itu kan masih sedikit tuh pesanan, jadi masih pakai yang cobek. Jadi kalau capek juga ya, cobek tuh harus beberapa kali gitu. Jadi kalau ini kan lebih besar daya tampungnya, jadi menggunakan, kalau bahasa Jawanya sih lumpang ya, bahasa Indonesia arti ini apaan? Lumpang, cobek ya. Kalau cobek kan yang itu, yang sih, yang bisa dari tanah liat, bisa dari kalau di Jakarta batu, tuh kan? Di Jakarta coet. Jakarta coet. Itu. Nah, saya nggak habis pikir. Nah ini juga buat inspirasi buat teman-teman ya, bahwa profesi itu yang kita jalani selama ini, terus kalau kita mau usaha
nggak harus sama dengan profesi kita ya. Ini salah satu contoh sahabat saya, dia audioman. Makanya tadi kita live itu dikomentarin sama audioman handal. Audionya looping gitu. Audionya gema gitu. Jadi dari audioman, dari broadcast terus ke kuliner gitu. Karena jujur saya juga sedang investasi juga di kuliner, tapi dalam bentuk YouTube. Karena YouTube saya kuliner. Ini sudah ada 77 orang nonton di YouTube. Mungkin kalau teman-teman yang mau dapat juga, kasihlah jangan 3, 5 lah. 2 nih dari YouTube, 3 dari Facebook. Karena saya live. Boleh. Oke. Jadi add aja Balagu Sambal di Instagram, nanti 5 orang pertama, 3 dari YouTube, 2 dari YouTube, 3 dari Facebook akan mendapatkan hadiah sambal dari Sambal Balagu. Ya. Nah, Om, aku pernah dengar dari beberapa teman kos Om Roni dulu sebelum punya istri, punya anak. Om Roni ini memang jago masak. Jadi, mau diceritain juga ini. ya, jadi nggak heran. Oke. Kalau saya sih bilangnya CEO Sambal Balagu ya, tapi tadi saya mau ketik CEO janganlah Om katanya. Revisi ya. Jadi walaupun yang bikin ini kan, kalau lihat tangan yang membuat sambal di rumah Om Roni kan bukan Om Roni nih. Jadi QC-nya tetap di Om Roni karena kemampuannya memasak, terus membuat satu menu nggak diragukan lagi. Ada beberapa teman kos Om Roni waktu itu, ada ya banyak lah ya teman-teman yang cerita gitu. Jadi nggak usah diragukan. Saya bukan mau promosi, tapi saya mau memberikan informasi yang benar bahwa sambal balagu ini enak. Pedasnya kalau aku bilang sih pas ya, nggak terlalu pedas, songong gitu ya, pedasnya songong tapi nggak pedas banget, nggak bikin mencret, serius. Jadi kalau teman-teman mau beli, kalau mau gratis buruan follow Instagramnya. Kalau mau beli ada di Topet ya. Tokopedia ada, di Shopee ada, di Bukalapak ada, di Marketplace Facebook ada. Langsung order di Instagram juga bisa. Keywordnya apa carinya tokonya? Balagu Sambal. Balagu Sambal. Itu Instagram ya. Kalau di Marketplace, di e-commerce, Sambal Balagu. Sambal Balagu. Betul. Om, 1 bulan udah produksi berapa banyak puncaknya? Ini yang terakhir sih bulan Juli ini ya berarti ya. Bulan Juli ini 5 kilo. 5 kilo itu berarti hasilnya sekitar 10 kilo Om. 10 kilo. Jadi 5 kilo. 10 kilo. 5 kilo cabai rawit, 5 kilo cabai merah, itu 10 kilo. Kita ngitungnya gitu sih, ngitung yang bener gimana nggak ngerti. Kayaknya harus tanya Om Ernest lagi tuh Om. Iya. Soalnya titik beratnya di cabai gitu Om. Nah, satu lagi informasi yang penting teman-teman tahu di teman-teman Facebook dan YouTube, bahwa Om Roni ini juga beberapa minggu ini saya perhatikan menggalang dana untuk sosial ya. Sebungkus ya. Sebungkus. Nama programnya Sebungkus. Itu singkatannya adalah sedekah nasi bungkus untuk sesama. Gak apa-apa kita cerita kan, ini salah satu. Boleh. Jadi selain berdagang sambal balagu, Om Roni juga punya kegiatan sosial yang bagus dan wajib kita tiru juga ya. Namanya bagus ya, Sebungkus ya. Apa artinya? Iya. Sebungkus kepanjangannya adalah sedekah nasi bungkus untuk sesama. Nah, produknya juga dikasih juga dong gratis ke program Sebungkus ini. Tidak, ini hanya nasi bungkus aja Om. Jadi kalau nasi bungkus kan lebih ke tempat kayak kertas nasi itu kan. Jadi kita bagi-baginya di masjid di Jabodetabek, sementara masih Jabodetabek, dan kita menunggu donasi dari teman-teman, awalnya dari teman-teman
ya SMA dulu yang ada di Jakarta gitu. Nah kemarin sudah 2 masjid, mungkin yang lain waktu bisa beberapa masjid atau seluruh Indonesia lah, pengennya seperti itu. Jadi pengusaha itu harus punya kegiatan sosial. Kalau perusahaan kan bikin CSR gitu, biar perusahaan kita nggak diutak-atik sama LSM segala macam. Tapi kalau pengusaha kayak kita ini wajib bikin kegiatan-kegiatan sosial ya. Oke, nextnya lagi setelah sambal cumi apa lagi? Belum, kita akan riset dulu apa yang menjadi high demand. Yang pertama memang di Jakarta dulu, yang selain sambal terasi sama cumi, mungkin nanti pokoknya seputar Indonesia Om, sambal yang Indonesia banget, entah itu sambal ijo atau teri atau apa yang Indonesia banget pokoknya. Aku boleh usul nggak? Silahkan Om. Kalau Om pernah dengar nama Gandaria? Gandaria ya. Nah, coba buat sambal Gandaria, karena jarang juga ya pohon Gandaria itu sekarang ya. Apa? Kalau di tempat saya itu, zaman saya kecil tuh pohon Gandaria itu tempat kuntilanak nongkrong gitu. Serius. Iya. Karena pohonnya kan rindang daunnya kan, jadi banyak kuntilanak nongkrong di situ. Dan itu buahnya itu enak banget kalau dibuat sambal tuh. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga Om Roni setelah sambal cumi, terus ke sambal Gandaria atau sambal mangga ya. Tiru-tiru Thailand sana ya. Karena di Makassar juga tuh banyak banget sambal mangga ya. Kalau Om Roni tahu, bukan Makassar ini, Sulawesi ya secara keseluruhan. Dari utara, selatan, tenggara itu banyak banget sambal mangga ya. Itu juga jadi primadona juga di Indonesia ya. Bahkan biasanya sambal mangga itu disajikan sama ikan ya, karena banyak ikan segar kan di Sulawesi sana gitu ya. Sambal ini usulan saya ya, sambal Gandaria, sambal mangga, terus teri kayaknya menarik juga ya, teri, sambal teri. Iya. Terinya apalagi teri Medan ya. Ya, teri Medan. Kemudian apalagi tuh kecombrang, kemudian andaliman. Pokoknya yang seluruh Indonesia kita akan akomodasi itu, kita akan riset demand-nya yang paling besar yang mana kita akan luncurkan gitu. Karena kita di bisnis kan Om, tiba-tiba kita produksi apa tapi ternyata di masyarakat tidak diterimakan juga nggak oke juga gitu menurut saya. Ini kalau saya lihat ini gambar-gambar produknya luar biasa ya, saya harus katakan di atas profesional ya, foto-foto produknya ini. Bagaimana komposisi gambar dan objek-objeknya itu diletakkan secara menarik. Ini serius banget guys. Iya, memang serius Om. Jadi saya pikir begini, kita kan jualannya online. Oke. Jadi produk kita itu tidak dapat disentuh langsung oleh customer. Jadi apapun yang terjadi, kita harus membuat produk itu seakan-akan customer bisa memegang dan mencicipi. Nah, dengan visualisasi yang seperti itulah kita membuat gambar yang serius gitu. Jadi ilmu broadcastnya kepake ya? Bisa kepake, iya. Jadi ternyata kalau yang tadi saya sempat obrolkan bahwa nggak ada hubungannya broadcast sama usaha yang Om Roni jalankan, ternyata ada satu bagian-bagian yang bisa mensupport usaha kita ya. Jadi nggak ada hubungannya tapi bisa mensupport gitu kan. Iya, sebenarnya kalau dari promosi pun bisa saling support antara communication sama bidang usaha ini gitu Om. Salah satunya adalah iklan ya, atau itulah promotion. Aku minggu depan aku pesan 2 botol ya. Boleh. Serius, Pesannya live karena, loh ya. Serius, karena saya nyobain tuh kemarin. Yang kemarin saya belum bayar. Oh enggak, itu free untuk itu free ya kan? Termasuk giveaway kali ya. Karena target saya itu 1 bulan itu harus keluar untuk promotion atau untuk giveaway itu
Heeh. 10 sampai 20 botol Om. Oke. Gitu. Jadi memang itu yang pertama memang untuk promosi, yang kedua untuk ikhlas. Nah, itu dia lagi. Itu. Salah satu apa yang harus dijalankan dalam usaha. Ikhlas. Iya. Jadi So, jangan hanya menjual produk ya, tapi ada pemberian-pemberian yang kita kasih secara free, gratis, harus disertai dengan ikhlas harusnya, ya kan? ya Ya, betul. perusahaan-perusahaan berskala besar aja mereka mempromosikan dengan harga murah, kadang dikasih dulu. Tuh, udah ada lagi yang minta split katanya. Nih dari Edo Fahru Rozi. Bisa split 3, muter-muter, VT keren gitu. Gitu. Jadi Split 3, oke. split 3. Ada juga dari ini sahabat kita juga di kantor, Andreas. Mas Roni bahasa Inggrisnya kece katanya. Ah, Jadi S2. Ini sahabat saya ini juga salah satu orang yang sangat-sangat bahasa yang tepat apa ya? Sangat. care sama dunia pendidikan. Nah, itu dia. Tuh. Saya berharap keluar bahasa Inggrisnya. Care aja itu udah bahasa Inggris Om ya. Nggak Oke. apa-apa ya. Oh, enggak. Om menyebutkan care dengan dunia pendidikan. Ini Om Roni ini kan S2 ya. Ya. Sebenarnya kalau care dengan dunia pendidikan, kalau care bahasa Inggris terus belakangnya dunia pendidikan itu bahasa Indonesia. Jadi orang ngiranya di depan itu care itu carry. Gitu ya. Oke. Apa dong bahasa Indonesia aja deh, peduli dengan dunia pendidikan sekarang ini yang lagi ada pandemi dan juga banyak tantangan lah sebenarnya gitu. Pak Nadiem lagi banyak tantangan sekarang. Om Roni, kalau teman-teman kita mau jadi reseller, welcome dong. Welcome reseller, special discount and special price. Itu bahasa Inggris tuh. Terus kedua, kalau ada orang yang mau belajar sharing knowledge bagaimana membuat sambal, bagaimana mengelola bisnisnya, terus bagaimana mempackaging produknya. Karena saya melihat sahabat saya satu ini ketika dia ngobrol mau bikin sambal, itu langsung jadi foto produk, terus produknya, packagingnya sangat sangat luar biasa. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau belajar gitu ya, mungkin subscriber di channel istri saya ataupun teman-teman di Facebook gitu mau belajar, boleh dong. Dengan senang hati. Ilmu semakin dibagi itu semakin berkah. Nah, itu dia. Silahkan Itu dia. dengan senang hati Itu menghubungi dia. saya kalau mau sharing-sharing. Mungkin saya belum terlalu sukses, tapi saya mencoba dengan apa yang sudah saya dapatkan ini gitu. Itu dia. Itu yang salah satu saya suka dengan sahabat-sahabat saya yang saya ajak live, karena saya pun di Facebook juga suka sharing knowledge tentang YouTube, tentang streaming atau apapun yang bisa saya bagi. Kita dan kerasa banget keberkahannya ketika kita sharing sesuatu ke teman-teman dan disertakan rasa ikhlas. Nah, itu ada aja tuh feedbacknya, apa ya, gift dari atas itu tiba-tiba turun aja ketika kita memberikan Amin. Ke orang sesuatu. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau belajar usaha atau sekalipun mau belajar usaha itu sama dengan yang dimiliki sama Om Roni, mau dong ngajarin? Boleh, karena ketika kita melihat kompetitor, maksudnya dengan pengusaha sambal juga, jangan melihat itu sebagai kompetitor. Dia adalah berjuang bersama dengan kita memajukan dunia persambelan di Indonesia ini gitu. Jadi bahasa Inggrisnya apa dunia persambelan? Persambelan duniawi, bahasa kekiniannya. Persambelan duniawi. Saya sempat Betul. baca status ya, persambelan duniawi. jadi menarik juga ya, bahas produk yang Om, boleh nggak dikasih tahu sempat dapat berapa peak dalam beberapa bulan ini
mungkin teman-teman jadi tertarik ya kan, jadi reseller atau mau jadi kompetitor sekalipun ya it's okay gitu. Ini lumayan kan mendompleng kok jadinya ini gara-gara bahasa Inggris sih. mendongkrak dan menambah penghasilan buat dapur kan pastinya kan usaha Betul. Nah, jadi intinya kalau usaha makanan itu memang penghasilannya itu 100% Om. Oke. Jadi jangan sampai ragu untuk usaha makanan karena 100% itu tadi saya tidak Untungnya. menyebutkan nominal, untungnya 100%. Waduh. Bisa Jadi kalau saya jamin. Saya modal 2 juta, untungnya 2 juta juga kan gitu kan. Bahkan bisa lebih. Itu teman-teman. Jadi harus dengar ya bahwa kalau dulu sering kita dengar kalau biasanya orang kalau lagi nggak punya duit itu nanya usaha apa ya yang enak gitu kan. Nah pasti ada jawaban lu usaha kuliner aja itu untungnya 100% gitu. Berarti benar kan? Jadi nggak usah ragu mau nasi atau ya apapun itu yang penting kuliner ya. Nah Betul. kalau usaha YouTube kuliner nggak 100% Om. Tapi investasi Om bisa dilihat beberapa waktu yang akan datang, ya kan? Susah Om kalau di dunia per-YouTubean dibandingkan dunia persambelan. Dunia per-YouTubean tuh kita bikin konten menarik segala macam nggak ditonton. Channel-channel anfaedah yang di Betul. Yang begini-begini ya, yang viral ya. Ya. Jadi saya juga tertarik ya mau bikin apa ya kuliner apa. Istri saya sih sudah jalanin bikin sesuatu yang dalam bentuk kuliner dan lumayan juga sih kalau dia cerita gitu dia bikin cilok Om. Dia bikin cilok bahkan mereknya itu sudah dapat hak paten. Wah, itu harus kita obrolin tuh hak paten. Jadi ada kesempatan karena dia rajin juga ikut UMKM OKOC dulu. Jadi sampai ke hak cipta itu sekarang dia udah punya. Jadi bisa nuntut itu kalau ada orang yang bikin brand yang sama itu. Saya bilang ini aja rajin-rajin aja posting di YouTube, Facebook gitu kan. Nanti ada orang yang nyontek, mudah-mudahan yang nyontek itu yang gede kita tuntut, kita dapat duit. Dan kalau dengar ceritanya dia itu lebih dari 100% ketika ada yang pesen gitu ya, order gitu, terus dia buat. Saya tahu persis belanjanya berapa, terus dia jual berapa, bahkan hitung-hitungannya dia suka nanya saya gini, Pap ini jual berapa nih, orang mintanya modelnya begini-begini. Karena ciloknya itu bukan cilok yang biasa, kadang-kadang orang itu minta dalamnya keju terus dibikin crispy, digoreng gitu kan. Saya ngitungin itu dan itu kelihatan banget ya, keuntungannya lumayan. Jadi kalau kuliner itu nggak usah takut lah, keuntungannya kalau dibilang 100% ya boleh jadi gitu. Jadi sambal pun begitu juga ternyata setelah ngobrol lama sama Murodi. Betul. Jadi itu secara income, maksudnya uang fresh money ya Om ya. Oke. Tapi itu bahan-bahan ada yang sisa juga loh. Misalnya kita membeli 1 kilogram bawang merah atau bawang putih itu kan gak dipakai semua. Jadi tetap masih ada untungnya yang berupa bahan gitu. Jadi jangan ragu untuk berusaha kuliner lah gitu. Tadinya Om Roni modal berapa sih ketika udah mulai menjual? Boleh dong dibocorin? Boleh. Yang pertama 100.000 doang. 100.000? Iya. Itu 100.000 itu 3 bungkus rokok saya itu. itu dapat 10 botol Om. Oke. Dapat 10 botol. Kalau sebotolnya 25.000 bisa dikalikan kan berapa? Iya, luar biasa ya. Nah, Iya, itu Om 100.000 doang. Cara ngemasnya gimana tuh? Dalam botol terus kan di press juga ya, ada alat pressnya juga ya. Iya betul. Saya cerita dari awal ya. Boleh nggak nih? Iya, silakan. Jadi mikroorganisme tadi kan rentan banget tuh ada. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam botol, botolnya tuh harus steril dulu tanpa ada mikroorganisme. Salah satu caranya bisa direbus atau dicuci.
dicuci dan keringnya tuh harus kering maksimal. Jadi kalau setelah direbus harus dikeringnya kering maksimal. Setelah itu menggunakan sendok yang dipakai itu sendok yang sudah dibakar. What? Sudah dibakar. Jadi biar nggak ada mikroorganisme yang masuk ke dalam botol itu, gitu. Jadi nggak gampang basi. Biar awet juga ya. Betul, nggak gampang awet. Nah, setelah dimasukin, itu ada yang namanya sil aluminium. Aluminium itu untuk aluminium dulu. Setelah aluminium, baru kita pakai segel yang plastik. Nah, caranya kalau pakai sil aluminium itu kan mahal tuh, Om. Pakai ini, kalau UMKM seperti kita cukup menggunakan setrika saja, itu sudah nempel di dalam botol. Dan airnya kalau tumpahin gitu nggak akan tumpah. Itu yang pertama silnya. Terus yang kedua itu pakai plastik, sil plastik itu menjaga agar tidak muter. Agar tidak muter, dan ketika dikirim ke luar kota itu akan aman meskipun ya kargo kan kanan kiri gitu, guncangan gitu. Soalnya juga saya dulu pernah beli juga cabai begitu ya, saya masukin tas, di tas saya berminyak. Nah, itu bocor, berarti silnya kurang bagus ya. Kurang bagus, betul. Oke. Jadi jangan ragu-ragu buat nyobain. Saya yakin setelah nyobain akan ketagihan sambal balagu ini ya. Pedasnya songong, harganya nggak terlalu mahal. Cara buatnya teman-teman sendiri lihat. Bersih, fresh, cabenya juga fresh, terus takaran cabai, bawang, dan bumbu segala macam itu pas banget rasanya, dan ada serehnya ya Om ya, nggak banyak orang menggunakan sereh ya. Betul. Ini salah satu keunggulan juga yang dimiliki sambal balagu. Jadi yang mau gratis silakan langsung follow Instagramnya Balagu Sambal, atau mau beli langsung di Tokopedia atau Shopee dan Facebook di marketplace itu ketik aja sambal balagu. Kalau saya coba ketik sih di Google, itu udah ada di page 1 juga ya sambal balagu. Ini SEO-nya bagus juga nih, search engine optimization-nya luar biasa. Jadi saya bisa pastikan Om Roni ini dalam satu hari bisa bikin status itu 3-4 status untuk sambal balagunya ini. Namanya juga usaha, Om. Iya, betul. Ya, Om Roni, nggak kerasa 1 jam juga kita ngobrol-ngobrolin sambal balagu. Wah, udahan nih. saya ada janji lagi jam 11 nanti dengan salah satu teman saya di Tebet. Jadi saya harus keluar malam ini, tapi masih hujan sih. Jadi ternyata pakai Google Meet juga bisa lebih dari 1 jam, Om Roni. Oh gitu ya? Kita sudah ngobrol 1 jam 13 menit di YouTube dan Facebook. So, langsung follow, mau sambal gratis, 3 orang dari Facebook, 2 orang dari Instagram, @balagusambal, sertakan live ya. Live. 5 orang pertama, 3 dari Facebook, 2 dari YouTube akan mendapatkan sambal balagu. Dan jangan lupa saya pesan 2 botol. Om Roni besok masak apa hari Senin? Saya cuti hari Senin. Mau produksi banyak Om, ya kan? Oh siap. Ya, oke, silakan produksi sebanyak-banyaknya. Nanti saya ingat pesanan saya 2 botol ya. Siap. Jadi saya mau kasih ke orang rumah, di rumah ibu saya cerita gitu kan, di rumah juga banyak yang suka sambal ya. Nanti saya coba kasih ke dia. Kalau oke, nanti saya screenshot pengakuannya, terus posting aja lagi di Instagram. Om Roni, makasih banyak ya. Kita harus akhiri streaming di kesempatan malam ini di sama-sama 17 Juli 2020 di tanggal tua, belum gajian, dan kabarnya gajian mundur 3 hari di tanggal 28. Jadi terima kasih sekali lagi buat yang sudah berkomentar, terutama kritik tentang audionya, karena ada yang miss tadi, jadi agak looping. Kalau sekarang agak bagus suaranya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Roni jangan kemana-mana, setelah streaming ini kita ngobrol.